Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penomoran dan daftar pustaka pada karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia dan rekan saya bernama Alda. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Jadi yang pertama yaitu penomoran. Sebuah karya ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya ilmiah lainnya umumnya dibuat tidak asal-asalan loh, karena ada aturan atau sistematika penulisan khusus yang harus mengikuti standarisasi karya ilmiah yang berlaku. Ada banyak sekali aturan penulisan untuk karya ilmiah, seperti aturan penomoran halaman, penulisan bab dan subbab, aturan ukuran margin, ukuran kertas, aturan spasi yang digunakan, pemilihan jenis dan ukuran font, jenis kertas yang digunakan, bahkan sampai aturan penulisan untuk daftar pustaka loh. Jadi salah satu aturan penulisan karya ilmiah yang paling penting dan harus diperhatikan adalah aturan penomoran halaman. Dalam sebuah karya ilmiah, setiap halaman akan memiliki cara penomoran berbeda, baik dari jenis penomoran yang dipakai seperti 1, 2, dan 3 atau angka Romawi 1, 2, dan 3, maupun tata letak penomoran atas dan bawah. Dengan adanya aturan penomoran halaman yang berbeda untuk halaman-halaman tertentu dalam sebuah karya ilmiah, terkadang sering membuat kesulitan penulis dalam menerapkan aturan penomoran tersebut, terutama ketika karya ilmiah dibuat di Microsoft Word. Walaupun sebenarnya Microsoft Word sendiri, baik itu Microsoft Word versi 2007, 2010, 2012, 2013, bahkan 2016 sudah disediakan fitur untuk membuat format penomoran halaman berbeda untuk setiap halaman. Namun karena fiturnya sedikit tersembunyi dan jarang sekali digunakan, terkadang beberapa pengguna akan mengalami sedikit kesulitan ketika ingin menerapkan, baik karena lupa atau tidak tahu. Jadi, mari kita bahas mengenai penomoran halaman karya ilmiah di Microsoft Word. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah penomoran halaman karya ilmiah yang benar dan sesuai standarisasi Microsoft Word, langkah pertama saya akan uraikan dahulu aturan urutan penomoran untuk setiap bagian halaman karya ilmiah. Jadi yang pertama, jilid halaman atau cover. Umumnya tidak mencantumkan halaman. Kemudian yang kedua, kata pengantar. Penomoran menggunakan format angka Romawi 1. Ketiga yaitu daftar isi. Format penomoran untuk daftar isi sama menggunakan angka Romawi. Kemudian yang keempat, daftar gambar. Format penomoran halaman untuk daftar gambar juga menggunakan angka Romawi. Kemudian yang kelima, bagian isi. Untuk isi karya ilmiah biasanya dibagi menjadi beberapa bab. Bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Di halaman isi format penomoran menggunakan angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya dengan aturan. Yang pertama, untuk setiap awal bab, setiap halaman yang terdapat judul bab, penomoran diletakkan di bagian bawah, posisi bawah tengah. Kemudian, kedua, sedangkan untuk penomoran halaman selanjutnya, penomoran diletakkan di bagian atas, yang posisinya di sebelah atas kanan. Kemudian bagian daftar pustaka. Tata urutan penomoran daftar pustaka juga tidak jauh berbeda dengan bagian isi. Penomoran menggunakan format 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Aturannya, untuk yang ada tulisan judul daftar pustaka, penomoran diletakkan di bagian bawah tengah, sedangkan halaman daftar pustaka selanjutnya penomoran diletakkan di sudut kanan atas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengatur penomoran karya ilmiah di Microsoft Word. Setelah mengetahui cara memberikan penomoran halaman untuk karya ilmiah, maka langkah selanjutnya adalah membuat penomoran tersebut di aplikasi Microsoft Word. Langkah-langkah untuk membuat penomoran berbeda untuk setiap bagian halaman skripsi atau tesis atau makalah di Microsoft Word. Yang pertama yaitu pastikan semua bagian karya ilmiah ada di satu dokumen. Jika dokumen karya ilmiah Anda terpisah di beberapa file, maka silahkan satukan dulu menjadi satu dokumen. Selain dapat mempermudah penomoran, ini juga akan memudahkan kita membuat daftar isi secara otomatis. Yang kedua, yaitu
Pastikan halaman jilid menggunakan format untuk halaman cover. Anda bisa membuat format cover menggunakan menu insert, kemudian masuk ke cover page. Lalu silahkan pilih format cover yang tersedia. Kemudian yang ketiga, masukkan nomor halaman. Anggap saja Anda sudah memiliki satu dokumen karya ilmiah di Microsoft Word yang siap diberikan nomor. Untuk memberikan penomoran, langkahnya yang pertama, berikan penomoran Romawi di posisi bawah tengah. Penomoran dengan angka Romawi umumnya diberikan pada beberapa halaman awal selain halaman isi bab seperti halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan lain-lain. Letaknya di bagian bawah tengah. Untuk memberikan format nomor halaman Romawi, silahkan klik pada halaman yang ada judul kata pengantar. Kemudian lalu pilih menu insert, masuk ke page number, kemudian masuk ke bottom of page, kemudian masuk ke plain number 2 agar posisi number di bawah tengah halaman. Nomor pun akan dibubuhkan di bagian bawah tengah halaman. Selanjutnya, pilih lagi menu insert atau menu desain, kemudian masuk ke page number, kemudian masuk ke format page number, lalu pilih format Romawi 1, 2, 3. Lalu tekan tombol OK. Untuk keluar dari mode edit page number, silahkan pilih menu design, kemudian masuk ke close, header and footer di sebelah kanan, atau Anda juga bisa double klik di tengah halaman mana saja. Sampai langkah di atas, maka semua halaman di Microsoft Word Anda dari mulai kata pengantar terus ke bawah akan memiliki nomor Romawi berurutan. Nomor Romawi seharusnya hanya untuk halaman awal saja, sebelum isi seperti halaman kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar, sedangkan halaman isi bab karya ilmiah harus menggunakan penomoran dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah yang kedua, penomoran isi karya ilmiah. Penomoran untuk isi karya ilmiah yang ada bab-bab dan subbab seperti skripsi dan lain-lain umumnya menggunakan format 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun letak penomorannya berbeda antara halaman yang ada judul bab dengan halaman selanjutnya. Untuk halaman setiap awal bab yang ada tulisan judul bab, penomoran diletakkan di bagian bawah tengah. Sedangkan untuk halaman selanjutnya, bab posisi nomor ada di pojok kanan atas. Cara untuk memberikan penomoran yang ada judul bab, silahkan klik pada halaman yang ada tulisan judul bab. Misalnya halaman bab 1 pendahuluan. Pastikan kursor Anda ada di sebelah kiri tulisan bab. Kemudian pilih menu page layout, kemudian masuk ke bricks, kemudian continuous. Dengan memilih menu tersebut, biasanya tulisan akan bergeser ke bawah satu baris. Silahkan betulkan saja nanti terakhir setelah penomoran. Kemudian lalu double klik pada bagian footer hingga bagian footer yang ada nomor halaman dalam mode edit dan nomor halaman terseleksi seperti gambar di bawah ini. Lalu hilangkan centang menu klik to preview agar halaman tersebut memiliki perilaku berbeda, tidak mengikuti perilaku halaman sebelumnya. Kemudian pilih menu insert, masuk ke page number, masuk ke format page number, lalu pilih number format 1, 2, 3, kemudian opsi start at, silahkan masukkan nomor halaman tersebut. Misal angka 1. Lalu tekan tombol OK. Dengan menekan tombol OK, halaman tersebut terus sampai ke halaman bawah. Setelahnya akan memiliki nomor 1, 2, 3, dan seterusnya yang posisinya di bagian bawah tengah. Posisi format nomor 1, 2, 3 di bagian bawah tengah seharusnya hanya untuk halaman yang ada tulisan judul bab saja. Sedangkan untuk bab selanjutnya tidak ada tulisannya judul bab, penomoran 1, 2, 3 diletakkan di pojok kanan atas. Selanjutnya, keluar dari mode editor page number dengan mendouble klik di tengah halaman atau melalui menu desain, kemudian ke close, header, and footer. Langkah yang ketiga, penomoran isi yang tidak ada judul bab. Untuk penomoran halaman isi bab yang tidak terdapat judul bab, letaknya di pojok kanan atas. Caranya yang pertama, klik halaman bab lanjutan yang tidak ada tulisan judul bab. Pastikan posisi
Kursor ada di bagian paling atas di kiri sebelum tulisan. Lalu pilih menu Pack Layout, kemudian masuk ke Bricks, kemudian Continuous. Tujuannya agar halaman tersebut dan halaman setelahnya perilakunya bisa dibedakan dari halaman sebelumnya. Biasanya tulisan akan bergeser satu baris ke bawah. Silahkan nanti betulkan terakhir setelah nomor halaman muncul. Kemudian di halaman tersebut sebelum insert number, silahkan double klik pada bagian header. Lalu setelah masuk ke mode editor header pada menu desain, hilangkan centang link to previous. Kemudian setelah centang link to previous dihilangkan, kemudian pilih menu insert page number, kemudian top of page, lalu pilih paling number page 3 agar posisi number muncul di pojok kanan atas halaman. Kemudian pilih menu desain atau menu insert, kemudian masuk ke page number, kemudian masuk ke format page number pada dialog yang muncul. Silahkan pilih number format 123 pada opsi start add, masukkan nomor halaman yang dimasukkan, misalnya 2 atau silahkan sesuaikan dengan yang Anda punya. Selanjutnya, halaman tersebut umumnya masih ada number di bawahnya, di bawah tengah karena mengikuti aturan format number sebelumnya. Itu harus kita hapus. Kemudian double klik bagian folder setelah masuk mode edit folder dan number yang ingin dihapus terseleksi. Klik menu desain, hilangkan centang pada menu link to previous, kemudian pilih menu insert, kemudian page number, kemudian remove page number, maka number yang ada di bawah halaman akan terhapus. Untuk bab selanjutnya, caranya sama seperti yang diuraikan di langkah yang ketiga di atas. Agar halaman perilakunya ingin dibedakan dengan halaman sebelumnya, maka Anda harus melakukan Brick Continuous melalui menu Pack Layout, kemudian Bricks, kemudian ke Continuous. Ketika Anda ingin memasukkan nomor halaman di halaman tersebut, maka double klik saja pada header atau folder, di mana posisi nomor halaman ingin ditampilkan. Jangan lupa hilangkan centang link to previous di menu desain. Setelah itu baru insert number halaman atau hapus nomor halaman yang ingin diubah. Oh ya, untuk menghapus nomor halaman yang tidak ingin tampil di posisi tersebut, Anda tidak boleh menggunakan tombol keyboard delete, tapi harus melalui menu insert, kemudian ke page number, kemudian remove page number. Tapi ingat, sebelum menghapusnya, Anda harus menghilangkan centang link to previous di menu desain untuk halaman tersebut. Cara di atas bukan hanya untuk membedakan penomoran setiap halaman, Anda juga bisa menggunakan cara yang sama ketika ingin membuat format halaman berbeda satu sama lain, baik itu penomoran, orientasi halaman, ukuran kertas, header and footer, dan lain sebagainya. Jadi, sekian penjelasan penomoran. Selanjutnya yaitu membahas mengenai daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Dalam hal ini, bila dilihat dari segi bahasa, daftar pustaka memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lainnya yang terkait. Penempatannya berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Daftar pustaka sendiri semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi maupun esai. Daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Fungsi daftar pustaka.
Fungsi sebuah daftar pustaka hendaknya secara tegas dibedakan dari fungsi sebuah catatan kaki. Referensi pada catatan kaki dipergunakan untuk menunjuk kepada sumber dan pernyataan atau ucapan yang dipergunakan dalam teks. Sebab itu, referensi itu harus menunjuk dengan tepat tempat di mana pembaca dapat menemukan pernyataan atau ucapan itu. Di pihak lain, daftar pustaka dapat pula dilihat dari segi lain, yaitu ia berfungsi sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Mengapa daftar pustaka itu dapat pula dilihat sebagai pelengkap? Karena bila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah itu. Dari daftar pustaka, banyak hal yang dapat kita peroleh, antara lain: 1. Memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. 2. Apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. 3. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. 4. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. Adapun unsur-unsur daftar pustaka. Untuk persiapan yang baik agar tidak ada kesulitan dalam penyusunan daftar pustaka itu, tiap penulis harus tahu pokok-pokok mana yang harus dicatat. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka antara lain nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahannya, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, catatan keberapa, nomor jilid dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Serta untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Syarat penulisan daftar pustaka. Adapun beberapa ketentuan serta aturan cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar, yaitu: 1. Bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarga ditulis terlebih dahulu, sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang kecuali nama Cina. Kedua, gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Ketiga, judul buku dicetak miring atau digaris bawahi pada setiap kata, jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Keempat, baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. Kelima, jarak antara baris satuan dengan baris berikutnya 1 spasi, dan yang terakhir, jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Cara penulisan daftar pustaka. Berikut ini terdapat beberapa cara penulisan daftar pustaka. 1. Metode Harvard. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya, tepat di belakang tahun publikasi. Kedua, metode Vancouver. Cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver ini sedikit berbeda dengan metode Harvard. Letak perbedaan sangat jelas, dan kebanyakan situasi jurnal ilmiah mengacu kepada cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver. Metode penulisan daftar pustaka yang mengikuti metode Harvard mayoritas diikuti oleh penulis karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya. Secara umum juga mengikuti cara menulis daftar pustaka yang sudah umum, bahkan tidak mengikuti kedua metode tersebut, metode Harvard dan Vancouver. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bulet angka. 2. Angka tersebut menjadi rujukan dalam situasi sebuah karya tulis yang dibuat. Ketiga, nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. 4. Tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan.
5. Nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Teknik penyusunan daftar pustaka. Berikut ini terdapat beberapa teknik penyusunan daftar pustaka. Terdiri atas 1. Penyusunan urutan daftar pustaka berdasarkan alfabet yang secara berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kedua, dalam penulisan daftar pustaka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Menulis nama pengarang atau nama pengarang bagian belakang terlebih dahulu ditulis, kemudian diikuti dengan nama depan. Kemudian tulis tahun terbit buku, setelah itu diberi tanda titik. Lalu tulis tahun terbit buku dengan memberikan garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku kemudian diberikan tanda titik. Keenam, tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Antara kedua bagian tersebut diberi tanda titik 2, kemudian setelah nama penerbit diberikan tanda titik. Ketujuh, bila akan digunakan dua sumber pustaka atau lebih dengan pengarang yang sama, maka sumber dirilis dari buku yang terlebih dahulu terbit, kemudian diikuti dengan buku yang baru terbit. Pada kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Ke-8, bila daftar pustaka berasal dari sumber internet, maka dapat ditulis seperti yang disarankan oleh Sofia tahun 2002, di mana komponen bibliografi online tersebut ditulis sebagai berikut: nama pengarang, tanggal revisi terakhir, judul makalah, media yang memuat, URL yang terdiri dari protokol, situs, path, dan file, tanggal akses, serta penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku pertama. Penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu, setelah nama belakang ditulis beri tanda koma. Dimulai dari nama belakang lalu beri tanda koma dan dilanjutkan dengan nama depan. Kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Ketiga, judul bukunya. Ingat, ditulis dengan menggunakan huruf miring, setelah judul gunakan tanda titik. Keempat, tempat diterbitkannya, setelah 4 penerbitan gunakan tanda titik 2. Dan kelima, penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.